Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya tidak mengidentifikasi kasus secara khusus, namun ketika ada kasus saya akan membicarakan dengan mereka. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan bermusyawarah dengan rekan-rekan guru untuk menyelesaikan kasus ini. Tentu saja nilai-nilai kebajikan harus dijunjung tinggi dalam musyawarah kasus di sekolah ini. Dan langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika menyelesaikan kasus adalah saya akan mencari informasi terlebih dahulu tentang kronologi kejadiannya. Kemudian saya akan bertanya kepada guru, murid yang mengetahui masalah tersebut. Kemudian saya akan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya akan memikirkan jalan keluar yang baik buat semua orang. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang efektif adalah ketika mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dan hasil akhirnya baik buat semua orang. Dan hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangannya adalah ketika ada guru yang kurang sepaham dengan pemikiran saya, jadi pengambilan keputusan agak terhambat. Kemudian apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika gitu Pak? Untuk jadwal saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Ketika ada kasus, langsung saat itu juga saya selesaikan. Tentu saja saya selalu bermusyawarah dengan rekan guru dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang, saya selalu ingat dengan amanat dari bapak saya, ketika ada masalah, selesaikan dengan hati dan pikiran, bukan dengan kekerasan atau amarah. Dan dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat nih Pak dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah keputusan harus didasari dengan melihat kepentingan banyak orang. Dengan jalan musyawarah menghasilkan jalan keluar yang terbaik buat semuanya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah bersedia menjawab. Ya, terima kasih. Sama-sama.
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Secara khusus tidak ada identifikasi kasus. Kalau ada kasus saya langsung selesaikan. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saja saya akan bermusyawarah dengan rekan-rekan guru, bagaimana nilai-nilainya harus yang dipegang, yang ditentukan, kejujurannya dan tanggung jawab dan lain-lainnya. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, melakukan ketika menyelesaikan permasalahan, orang-orang atau yang terkait itu diajak duduk ngobrol bersama, kemudian setelah itu ya saya akan bermusyawarah dengan guru-guru atau rekan yang lain untuk mengambil keputusan. Tetapi ketika ada masalah yang bisa saya selesaikan, ya saya selesaikan sendiri. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ketika semua yang terkait bisa diajak duduk bersama bareng, bermusyawarah, kemudian sehingga bisa siapa itu si A maunya apa, si B maunya apa, kemudian kita cari solusinya secara bersama-sama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentu saja kalau ada orang yang tidak mau diajak menyelesaikan masalah, tidak mau diajak duduk bersama, ya itu tentu saja mereka dia tidak seolah-olah tidak mau tidak bersalah, seolah-olah dia tidak punya masalah apa-apa. Kemudian apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika gitu ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal tersendiri, kemudian prosedurnya seperti apa? Tidak pernah ada jadwal. Jadi kalau ada masalah saya langsung selesaikan di tempat di situ. Di mana ada masalah muncul saya langsung selesaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya tentu saja curhat ke orang tua, misalnya ke ibu, kita ada masalah apa. Tapi orang tua juga ya menyarankan ya kalau ada masalah curhatlah kepada Allah gitu. Dan saya juga kalau ada masalah di sekolah, di tempat kerja, ya selalu berdoa terhadap Allah bisa menyelesaikan masalahnya bagaimana caranya. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik nih, pengalaman yang Ibu dapatkan dari keputusan dilema etika? Yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan kita harus duduk bersama-sama, kemudian permasalahan itu diselesaikan secara bersama-sama agar tidak merugikan orang lain. Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga yang sudah Ibu sampaikan dapat memberikan pelajaran bagi saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih.